Jika sudah terlanjur terminum obat tersebut, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sirup itu pun kan masih dalam bentuk dugaan, Oke. tapi kan artinya belum tentu. Nah, namun sekarang kita fokusnya kepada, kalaupun sudah terlanjur, kita bisa menelaah melalui bagaimana Perkembangannya ya. anak tersebut buang air kecil, produksi Oh ya urinnya ya ya. dalam 24 jam terakhir. Kalau seandainya jumlahnya ada banyak, udah berarti nggak ada masalah. Dan kalau misalnya pun memang sudah terlanjur, mungkin sebaiknya di stop, jangan pula diterusin lagi. Nanti Iya. malah nanti kita kan nggak pernah tahu dan nggak pernah ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa Iya iya. seperti itu. Kasus orang dewasa yang terkena gagal ginjal akut. Begitu saya coba kaji mendalam lagi, menganalisa latar belakangnya, latar kehidupannya segala macam, Ternyata ternyata ada sebuah habitual, ada sebuah kebiasaan apa tuh? minum beberapa jenis obat tanda kutip yang dia memang merasa nyaman aja Ngide tadinya aja dia hidup sendiri ya. minum sendiri. Dia katanya ini, padahal dia nggak tahu itu kandungannya steroid, ternyata steroid itu bisa menyebabkan gagal ginjal dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Oh dia katanya iya. untuk, tapi saya kalau habis minum obat ini enak dok. Jadi efek dari obat yang pernah dikonsumsinya Iya, itu. dan dia tidak pernah tahu ternyata dia punya akumulasi efek Iya, samping pada oke. akhirnya. Jika ada kasus temuan Oh di ya. tempat prakteknya masing-masing Oke. dengan gejala AKI atau akut kidney injury atau gagal ginjal akut tadi pada rentang usia 0 sampai dengan 18 tahun, harap laporkan kepada ID dan laporkan kepada Dinas Kesehatan dan tolong mengikuti alur rujukan yang sudah Iya. ditetapkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner kali ini dan kami juga live ya saat ini di akun Facebook Rilis Lampung. Silakan Anda bergabung karena tema kita cukup menarik. Akhir-akhir ini masyarakat khususnya para ibu mulai dibuat pusing dan kepikiran pasti ya. Ketika ada kasus kematian di Provinsi Lampung, anak balita kasus gangguan ginjal akut, penyakit gangguan ginjal akut, dan ditariknya beberapa produk eh, obat ya dalam bentuk sirup yang tidak boleh beredar lagi terkait dengan penyakit itu. Jadi banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, gimana kalau sudah terlanjur mengkonsumsi dan lain-lain. Saya sengaja panggilkan, kami dari Nulis TV sengaja memanggilkan seseorang yang bisa menjawab itu semua, mudah-mudahan bisa menjawab itu semua. Beliau adalah Dr. Josie Harnos Mars, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Provinsi Lampung. Halo dok, Halo. terima Ya. kasih loh, diculik dulu ke sini. Siap, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dokter, akhir-akhir ini benar ya seluruh Indonesia, tapi Ya. kita fokuskan ke Lampung. Mhm. Dari Kementerian Kesehatan sudah merilis per tanggal 26 Oktober yang lalu itu Mhm. ada 269 kasus yang ada di Indonesia. Mhm. Mhm. Dan ada kematian yang berapa, itu membuat takut sekali. Ya. Belum lagi di Lampung baru-baru ini juga ada balita yang meninggal dengan kasus gangguan ginjal akut. Nah, yang saya pengen tanya ini dokter, bisa dijelasin nggak dok? Itu gangguan ginjal akut itu apa sih dok? Oke. Penyakit ya? Iya, Nah, betul. silakan. Baik, terima kasih Mbak Novi Balga. Jadi sebelum saya coba jelaskan, saya coba menyampaikan dulu bahwa saya nanti akan coba untuk menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Oke. Karena kalau kita mau terlalu pertanyaan yang begitu sangat mendalam, nanti misalnya seperti kayak fungsi ginjal yang lebih mendalam dan sebagainya, itu ada kapasitasnya dokter spesialis penyakit Spesialis dalam yang ya. khusus konsultan ginjal hipertensi. Terus juga karena ini usianya masih masuk dalam kategori usia anak, maka 0 sampai 18 tahun, maka harusnya juga ada dokter spesialis anak Iya, yang juga ikut dari sini. oke. Nah, paling tidak saya mencoba mengemas dalam bahasa yang lebih mudah-mudahan mudah dicerna Iya. secara awam dan juga secara umum saja gitu. Oke. Jadi gagal ginjal akut itu artinya kegagalan dari fungsi ginjal, menurunnya fungsi ginjal secara mendadak. Akut itu maksudnya adalah serangan itu baru pertama kali itu. Oh. Sebelumnya dia tidak pernah ada gejala sakit ginjal, misalnya kayak misalnya kalau yang sekarang misalnya yang lagi hits ini kan usia 0 sampai 18 tahun, tapi paling banyak kalau yang terjadi di Lampung
kalau saya tidak salah itu antara 0 sampai 5 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, artinya proses kegagalan ginjal itu benar-benar mendadak, sementara anak-anak ini tidak pernah ada riwayat sebelumnya sakit ginjal, mungkin juga tidak pernah ada dari faktor keturunan atau lain sebagainya juga tidak ada, tapi tiba-tiba langsung muncul penyakit seperti itu dan akhirnya mengalami ya yang kondisi terburuknya bisa menyebabkan kematian. Iya. Nah, gagal ginjal akut itu memang diawali dengan beberapa gejala yang paling khas. Sebenarnya secara umumnya antara anak-anak dan dewasa itu gejala gagal ginjal itu ya sama aja. Nah, cuma di sini yang perlu digarisbawahi yang paling penting, yang paling khas yaitu oligonuria. Jadi oligonuria itu maksudnya adalah dia produksi urinnya bisa saja sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Oh, gitu. Itu oligonuria. Nah, jadi kondisi ini yang menyebabkan akhirnya menandakan tidak adanya cairan yang bisa dibuang dari dalam tubuhnya yang seharusnya dalam kondisi normal fungsi ginjal itu bisa mengeluarkan urin, memproduksi urin antara 0,5 sampai dengan 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, tapi dalam kondisi yang gagal ginjal akut ini, justru dia bahkan mungkin kehilangan fungsi sama sekali. Dia tidak bisa membuang sehingganya menyebabkan penumpukan cairan. Nah, dalam penumpukan cairan secara logikanya, pasti karena cairan nggak bisa kebuang dari tubuh kita, pasti akan menimbulkan pembengkakan. Kan gitu. Jadi kayak kelihatannya kayak udem, kayak bengkak, mungkin wajahnya kelihatan lebih gemuk, terus mungkin matanya mungkin lebih sembab gitu, dan kakinya mungkin juga kelihatan lebih bengkak gitu, dan sebagainya. Itu tanda-tanda bahwa orang itu salah satunya kemungkinannya adalah dia tidak, apalagi urin atau kencingnya tidak ada sama sekali. Kita ukur kalau pada anak-anak biasanya dalam 6 sampai 12 jam ke depannya gitu loh. Misalnya kalau misalnya kita melihat ada anak nggak pipis-pipis, misalnya kalau misalnya dia masih bayi, dilihat kok pampersnya kering-kering aja, misalnya begitu. Kalau dia pakai diapers ya, kok kering-kering aja. Ini ada apa? Kita patut waspadai. Terus selanjutnya nanti ada lagi gejalanya seperti demam. Terus kadang-kadang juga diawali dengan sebelumnya gejala ada batuk dan pilek dan sebagainya. Nah, gitu. Ya, itu. Jadi nggak ada gejala yang khas gitu, nggak ada ya dok ya? Ya itu khas menurut saya. Itu khas. Nah, jadi alat kontrolnya, parameternya yaitu fungsi jumlah urin atau jumlah air kencing yang diproduksi oleh anak tersebut. Ukurannya dari 6 jam sampai 12 jam. Kalau sampai 6 jam masih kering, lihat dari 12 jam masih kering juga, langsung konsultasikan ke dokter. Jangan mengambil tindakan yang nanti malah mengakibatkan memperburuk keadaan. Jangan menduga-duga sendiri gitu ya. Saran saya begitu. Oke. Dok, pertanyaan tuh gini, yang banyak muncul buat ke kita. Kok baru sekarang ya ramenya gitu? Karena sebenarnya dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu udah ada kan gitu. Kalau kita mau berbicara tentang masalah penyebabnya, sampai dengan saat ini, terus terang aja, di Indonesia masih belum selesai proses penelitiannya. Boleh saya ambil sebuah analogi, yang kita hadapi saat ini adalah, khususnya kami juga para dokter, yang baik medis maupun paramedis, khususnya medis ya, teman-teman dokter semuanya, selampung ini, se-Indonesia ini masih kebingungannya, karena kita sama sekali belum tahu. Kita sama seperti kayak analoginya kayak menghadapi waktu awal COVID. Masih belum ada analisis yang tepat, belum ada penelitian yang tepat bahwa penyebabnya pasti ini. Karena dan itu dimulainya sudah lama atau baru-baru ini penelitian itu? Kalau penelitian itu jelas pada saat peningkatan kasusnya terlalu signifikan. Artinya belum terlalu lama juga sih ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya diagnosa penyakit gagal ginjal akut pada anak ini sebenarnya bukan penyakit baru. Maksudnya memang sudah lama juga dari dulu sudah ada. Cuma jumlahnya, peningkatannya kok signifikan sekali dalam jangka waktu dekat ini. Ini termasuk penyakit menular enggak kan? Nah, kalau untuk pertanyaannya apakah ini penyakit menular atau tidak? Kalau untuk gagal ginjalnya bukan penyakit menular, gagal ginjalnya. Tapi sayangnya kita belum tahu penyebabnya apa. Nah itu kan. Jadi penyebabnya memang belum tahu apa? Kita belum tahu apa. Kalaupun memang nanti sudah, pasti dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan sudah rilis itu hasil penelitiannya. Yang sekarang tidak ada henti-hentinya. Mungkin saya nggak ngerti deh itu. Kayaknya nggak ada istirahatnya tuh. Artinya teman-teman yang memang
melakukan penelitian ini dalam jangka waktu dekat harus tahu tuh Iya, penyebabnya iya. apa. Supaya untuk menemukan jawaban Iya, itu harus ya. menyebabkan jawabnya apa. Jadi akar masalahnya yang dicari, bukan gejalanya. Kalau gagal ginjal ini kan tadi kan adalah salah satu kayak produk outputnya, tapi ada proses di sini. Sebelumnya itu apa? Sebabnya itu apa? Iya, itu. Oke. Tapi apakah dia lebih cepat menyerang balita atau bagaimana sebetulnya? Jadi kami juga belum tahu, Belum tahu karena juga ya? ini kita mengukurnya dari angka kejadian pada anak-anak yang muncul. Nah, sedikit saya mengambil kutipan cerita, sebelum dari kejadian yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya sudah pernah ada kejadian sebelumnya beberapa bulan yang lalu di India, yaitu daerah Gambia. Nah, di daerah tersebut, menurut pemerintah India, mungkin dari Kementerian Kesehatannya India lah, menyatakan bahwa diduga itu disebabkan karena adanya zat di dalam kandungan sirup pada persediaan obat-obatan. Itu tapi baru diduga ya. Baru diduga. Dan tapi akhirnya sirup itu ditarik akhirnya dari peredaran. Mungkin seperti itu, saya kurang paham Nanti kalau dia untuk lebih yang mengarah ya. Indianya, gitu. Aduh. Nah, tapi kan yang namanya sebuah negara ya, artinya dalam pemerintah di sini dalam melindungi masyarakatnya secara undang-undang memang Iya. sudah seperti itu. Artinya pasti akan memberikan warning kepada warga negara, artinya juga di sini melalui Kementerian Kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, ya untuk segera mengamankan supaya itu tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk, walaupun bentuknya dalam dugaan, diduga, tapi bentuk antisipasinya sudah harus tetap dijalankan. Iya. Nah, itu. Jadi bukan berarti apa ya? Mungkin kita di sini untuk membuka pemikiran kita jangan dulu bernegatif thinking terhadap siapapun lah. Iya. Saya yakin juga nggak ada di antara kita semua, apalagi mungkin kayak misalnya para dokter yang berusaha untuk Sengaja. pengen membunuh atau ingin menyakiti atau ini nggak ada lah. Kita juga terus terang aja dari pembelajaran dari masa pandemi yang awal-awal kemarin sudah berapa ratus 700 orang dokter se Indonesia yang udah wafat artinya iya. karena COVID. Jadi Untuk artinya memperjuangkan itu, ya. jadi kayaknya kalau bicara keuntungan apa di kami juga nggak ada keuntungan. Kepentingan juga apa? Kepentingan Yang ada apa? adalah tugas pengabdian Iya, ya. itu. Dok, ini di live Facebook banyak pertanyaan. Mungkin Mbak Rama bisa baca salah satu, Mbak Rama? Oke. Dari Mbak Regi Fafris, pertanyaannya mau tanya Min, kalau sudah terlanjur konsumsi obatnya apa yang harus dilakukan orang tua? Oke. Kalau sudah terlanjur mengkonsumsi sirup itu apa yang harus dilakukan? Baik. Ketakutan aja pasti ke orang tua Oke, jadi. begini, sahabat-sahabat sekalian, jika sudah terlanjur minum obat tersebut, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sirup itu pun kan masih dalam bentuk dugaan, Oke. tapi kan artinya belum tentu. Nah, namun sekarang kita fokusnya kepada, kalaupun sudah terlanjur, kita bisa menelaah melalui bagaimana Perkembangannya ya. anak tersebut buang air kecil produksi Oh, urinnya iya. dalam 24 jam terakhir. Kalau seandainya jumlahnya ada banyak, udah berarti nggak ada masalah. Dan kalau misalnya pun memang sudah terlanjur, mungkin sebaiknya di stop, jangan pula diterusin lagi. Nanti Iya. malah nanti kita kan nggak pernah tahu dan nggak pernah ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa Iya, seperti itu. Tapi kemungkinan dia akan bereaksi di kemudian hari, ada kemungkinan nggak gitu ya? Jadi tidak langsung saat itu, misalnya sirup itu ternyata memang Karena analisisnya sendiri belum selesai dilakukan, artinya penelitiannya belum selesai dilakukan, saya sendiri tidak berani menyimpulkan. Iya, iya. Apakah itu bisa muncul di kemudian hari, pasca minumnya, pasca minum obatnya atau lain sebagainya, tidak bisa disimpulkan, saya nggak berani menegakkan seperti apa. Tapi yang bisa dipastikan, ukurannya untuk mengukur apakah anak saya tidak apa-apa atau kenapa-kenapa lihat dari produksi air kencingnya. dalam 24 jam ya? Ya, lihat per 6 jam. Oke. Mungkin kalau seandainya anaknya mungkin anaknya udah nggak mau pakai pampers lagi ya, tapi kalau misalnya memang dalam kondisi seperti ini, udah pakaiin aja pampers, Biar tahu. biar tahu gitu Tapi volumenya, volumenya. banyak urin yang dikeluarkan itu Iya. ngaruh juga tuh. Ya, paling tidak, misalnya nih, kita ngelihat dari warnanya. Warnanya kalau pekat berarti itu kurang cairan, misalnya begitu kan. Terus kalau seandainya, tapi jangan pula juga nanti misalnya, kok anak saya nggak kencing? Ya minum nggak? Kalau nggak minum, apa yang mau dibuang Iya, gitu loh. Nah, itu bisa oke. diukur dari kepekatannya. Iya. Warnanya, semakin bening berarti semakin bagus. Oke. Kalau semakin pekat berarti salah satu indikasinya kalau dalam kondisi normal, orang itu dehidrasi. Iya. Misalnya begitu. Nah, dilihat dari situ. Tapi kalau indikasi dari air kencing itu bisa nggak kita warnanya apa atau
gimana mengarah penyakit ini? Paling tidak saat ini, kalau misalnya kita mengukur, misalnya anak sudah terlanjur diminumin obat tadi itu kan ya, tapi dia minumnya normal seperti waktu sebelum dia sehat, dikatakan normal, itu berarti bukan, itu benar-benar harus paham, jangan, kadang-kadang kita orang tua, mau minumnya normal, normalnya kayak apa? Tidak ada pembanding antara sakit sama sebelum sakit, hanya untuk justifikasi tanpa ada evidennya gitu loh. Sebenarnya merhatiin juga enggak, tapi nggak pernah ngukur berapa banyak, sekian, kira-kira sekian habisnya. Kayaknya sih, ukuran kayaknya ini akan menjadi rumit kita menganalisis. Nah makanya jika kita asumsikan anak itu normal dalam asupan cairannya, minum. Saya berkata asupan cairan itu bukan berarti hanya air putih ya. Bisa jadi dia minum susu, bisa jadi dia minum air putih, bisa jadi dia minum teh atau lain sebagainya. Ya itu cairan namanya. Nah, artinya lihat tinggal kalau seandainya kurang lebih dia hari ini sudah minum 3 gelas misalnya begitu. Dan berarti dia harusnya bisa mengeluarkan dalam beberapa jam itu yang seperti rumus yang saya sampaikan tadi 0,5 sampai dengan 1 cc per kilogram berat badan per jam. Contoh, misal anak dengan berat badan 10 kg. Berarti dalam 1 jam itu dia bisa memproduksi urin normalnya 5 sampai 10 cc per jam. Ukuran normal ya? Ukuran normalnya. Nah, jadi 5 sampai 10 cc per jam. Walaupun dia nggak langsung pipis, tapi kan dia kan terakumulasi dulu di buli-buli. Apa buli-buli itu? Kandung kemih. Nah, di dalam kandung kemih itu nanti pada saat dia sudah prosesnya sudah penuh, full blast bahasa kedokterannya, baru dia mixi, baru dia mengeluarkan urin itu. Nanti itu bisa diukur semuanya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan Mbak Rahma. Ada pertanyaan, masyarakat awam pasti tidak memahami komposisi yang tertulis di obat. Nah, ada tidak cara mudah untuk mengetahui kandungan obat itu berbahaya atau tidak? Terima kasih dok. Cara mudah untuk mengetahui kandungan obat itu berbahaya atau tidak? Ini ya obat itu kan ada banyak jenisnya. Obat yang dijual bebas, ada obat juga yang memang dijual terbatas. Ada juga obat yang dijual memang benar-benar berdasarkan resep dokter. Bahasa awamnya begitulah. Saya nggak bisa ini. Nah, tapi saya mohon, ini adalah salah satu pembelajaran buat kita semua. Kadang-kadang, mohon maaf sekali, saya tidak mau menyalahkan karena saya adalah salah satu orang yang benar-benar berharap tidak ada orang yang terjadi pembodohan terhadap apapun yang akhirnya mengakibatkan kematian atau kesakitan atau kematian. Saya benar-benar tidak mengharapkan itu. Tapi paling tidak di sini apabila kita ada keraguan, saya mengatakan begini berkali-kali. Ya sudah, kalau misalnya kita ragu, tolong kita ke dokter. Saya bukan mengkomersilkan dokter. Pemerintah saat ini di era sekarang dengan universal health coverage yang sekarang diganyang selalu berulang-ulang dibesar-besarkan, itu semua fasilitas kesehatan itu memang sudah disiapkan gratis. Apalagi misalnya nih untuk Bandar Lampung yang saya tahu Bu Wali Kota sudah memberikan gratis di setiap vaskes kan gitu. Jadi artinya tujuannya, ayo jangan malas, jangan berspekulasi manfaatkan semua fasilitas itu, karena itu memang punya rakyat kok. Dokter ini punya rakyat kok, vaskes ini punya rakyat kok. Maksimalkan. Dengan kita berusaha untuk membeli, misalnya nih, kayak misalnya tadi dia bilang teman-teman ada pertanyaan, dokter untuk apa? Kalau misalnya pengen beli obat, pengen tahu komposisinya, pertanyaan saya secara awam, setelah Anda mengetahui komposisinya, apakah Anda mengerti tentang komposisi tersebut? Apakah mengerti efek sampingnya? Apakah mengerti efek utamanya? Tujuan kenapa diberikan ini dan itu segala macam? Saya nggak berani memberikan informasi itu, nanti pasti akan menjadi multitafsir dari masyarakat. Nah, daripada itu muncul, maka alangkah baiknya, kalau kita punya ada gejala sakit atau apa, nggak apa-apa, bawa ke vaskes terdekat. Lebih yakin ya, kalau yang menjelaskan itu memang tenaga medis. Betul sekali. Nah, ini saya jelaskan sedikit lagi. Kenapa dokter itu tidak seperti serta-merta seolah-olah cuma sekedar by phone atau by WA tiba-tiba bisa langsung mendiagnosis, oh ini penyakitnya ini. Ya enggak begitu. Ada beberapa urutan kaidah yang memang itu tidak bisa ditinggal. Misalnya nih, ada namanya anamnesa. Anamnesa itu kita menggali dulu informasi. Apa yang gejala utamanya, apa yang dirasa, sudah berapa lama, seperti apa, apakah demamnya hanya pagi saja atau pagi siang sore, demamnya berapa derajat, ada gejala lainkah, dan seterusnya. Itu namanya anamnesis. Setelah anamnesis baru kita akan mencocokkan ke pemeriksaan fisik namanya. Pemeriksaan fisik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita periksa, sebenarnya begitu. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, baru dokter itu bisa menimbang
apakah ini diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosis atau sudah cukup untuk ditegakkan diagnosisnya karena data tadi pemeriksaan fisik maupun anamnesis sudah cukup khas untuk menegakkan bahwa ini penyakitnya adalah diagnosanya X. Seperti itu. Emang sih sering ya, cuma dipegang-pegang doang langsung langsung buat resep. Enggak begitu, enggak begitu. Ya misalnya kita harus periksa bagaimana konjungtiva atau bagian merah-merah di balik mata itu untuk membedakan apakah dia kurang darah atau tidak. Terus ada warna sklera atau bagian putih-putih pada mata itu apakah kekuningan, apakah putih bersih. Itu kan semuanya kan ada bahasanya semua. Yang dipahami oleh dokter tapi pasiennya nggak tahu. Betul sekali. Nah, tapi paling tidak saya berharap juga masyarakat juga memperdalam literasi tentang kesehatan. Paling tidak secara umum. Dan kami siap membantu. Kami siap membantu. Dan Vaskes pun siap membantu. Tugas dokter menjelaskan segala sesuatu yang memberikan informasi yang komprehensif terhadap pasiennya tentang penyakit tersebut. Ya, seperti itu. Baik. Ada lagi Mbak Rama yang nanya? Oke, cukup. Sebentar cukup dulu dok. Nah, terkait dengan obat tadi yang ditarik tadi itu ya, semua pertanyaan yang banyak muncul adalah gitu. Bagaimana nih anak saya udah mau konsumsi, ada ketakutan sendiri bagi mereka. Jadi antisipasi atau hal yang dilakukan tadi itu dicek anak itu ya, pipisnya dalam 1 hari itu sesuai dengan yang dokter sampaikan tadi. Per 6 jam kita periksakan. Jadi tiap 6 jam kita periksakan kalau bisa menggunakan Pampers. Kalau seandainya sudah ada, walaupun kita nggak bisa mengira-ngira, paling tidak ada. Paling tidak ada. Karena selama itu masih ada, ya berarti fungsi ginjal itu masih berfungsi. Gitu loh. Kalau dia untuk orang dewasa gimana dok? Sama juga ya? Tapi volumenya beda kali ya kalau untuk dewasa? Volumenya sama, 0,5 sampai dengan 1 cc per kilogram berat badan per jam. Sama. Itu artinya sama seluruh manusia sama. Nah, sekarang ini, kalau kemarin kita dibuat stres karena COVID ya. Meninggal bukan karena COVID, tapi kan ada penyakit bawaan lain gitu. Nah, kalau ini gimana di kasus seperti ini? Kalau dia ada penyakit bawaan lain, apakah membuat ini jadi makin berat? Apa gimana tuh? Begini, sebenarnya sekali lagi itu kapasitas. Sebenarnya ini kapasitasnya dari dokter spesialis penyakit dalam ginjal hipertensi ya. Tapi paling tidak secara umum begini. Pertama, memang penelitian itu kan belum selesai ya. Kita nggak bisa menyimpulkan apakah akan ada penyerta atau apa segala macam. Dulu waktu zaman COVID itu karena ada beberapa waktu yang memang akhirnya dilakukan penelaahan dan juga secara komprehensif. Mohon diingat, COVID waktu itu percepatan pengetahuannya karena terjadinya adalah pandemik seluruh dunia. Jadi seluruh dokter di dunia ini bekerja gitu ya, fokus ke hal yang sama. Nah ini hanya terjadi pernah ada di India beberapa bulan lalu dan kini di Indonesia. Kita punya keterbatasan. Apalagi tahun lalu udah 700 dokter kita tewas. Berkuranglah jumlahnya. Mana yang meninggal itu adalah banyak dokter-dokter senior yang memang udah expert lagi sebenarnya. Banyak kehilangan kita, banyak kehilangan. Tapi setidaknya yang ingin dokter sampaikan apa nih dok? Supaya para orang tua, terutama ibu yang punya balita itu mereka tidak terlalu khawatir ya? Khawatir ya. Begini, saran saya, jadi kepada untuk seluruh masyarakat, jika ada gejala, memang entah itu batuk, pilek, atau demam, atau apapun, tolong berkonsultasilah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, khususnya paling tidak di era sekarang. Nah, era-era sekarang ini sangat kita nanti ada statement atau mungkin ada keputusan yang kita ambil ternyata itu kontraproduktif. Artinya maksudnya malah menyebabkan anak kita yang nanti beginilah begitu atau menimbulkan nanti friksi-friksi di luar dan sebagainya. Yuk demi kebaikan bersama konsultasikan ke dokter yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, itu satu. Yang kedua, saya harapkan kepada masyarakat ini adalah salah satu gambaran pembelajaran. Tadi mungkin penjelasan saya belum selesai, mohon maaf. Jadi pembelajarannya adalah ada gambaran yang perlu. Contoh begini, maaf. Saya secara pribadi banyak kasus menemukan pada kasus dewasa ya. Ini sebagai contoh aja, hanya contoh aja. Kasus orang dewasa yang terkena gagal ginjal akut. Begitu saya coba kaji mendalam lagi, menganalisa latar belakangnya, latar kehidupannya segala macam, ternyata ada sebuah habitual, ada sebuah kebiasaan. Apa tuh? Minum beberapa jenis obat, tanda kutip, yang dia memang merasa nyaman aja tadinya. Ide aja dia, hidup sendiri ya? Minum sendiri, dia katanya ini, padahal dia nggak tahu itu kandungannya steroid,
ternyata steroid itu bisa menyebabkan gagal ginjal dan seterusnya. Padahal dia katanya untuk, tapi saya kalau habis minum obat ini enak dok. Jadi efek dari obat yang pernah dikonsumsi Iya, itu. dan dia tidak pernah tahu ternyata dia punya akumulasi efek samping Iya, pada akhirnya yang ternyata penyakitnya itu terblow pada saat di beberapa waktu setelah rentan waktu yang panjang yang dia konsumsi obat tersebut. Baru terjadi gagal, akhirnya dia masuk cuci darah dan sebagainya. Nah ini kan sangat prihatin maksudnya. Saya nggak bisa menyalahkan pemerintah, dokter, atau masyarakat, tidak. Tapi pembelajarannya adalah, yuk sebelum kita melakukan sesuatu, kita bertanya kepada ahlinya, atau jika kita tidak bisa, misalnya bertanya kepada ahlinya, cukup cari literatur yang lebih alami sifatnya. Artinya apa? Kembali kepada pembelajaran tradisional. Dan itu pun harus dari sumber yang otentik menurut saya. Ya, satu kuncinya, manusia sejatinya manusia adalah makhluk natural, makhluk alam, yang sejatinya kebutuhannya adalah segala sesuatu yang ada di alam. Bukan dari sesuatu yang berdasarkan atau hasil dari produksi manusia. Obat itu basically adalah racun yang jika diberikan kepada seseorang manusia dengan takaran yang tepat dan sesuai kebutuhannya, maka dia justru bisa memperbaiki keadaan menjadi sehat. Tapi bisa dibayangkan kalau itu ditempatkan bukan pada tempat tubuhnya yang membutuhkan, akhirnya menjadi malah penyakit baru lagi malah seperti itu. Dokter, kalau untuk ID sendiri sejauh ini apa gerakan yang dilakukan untuk terkait dengan kasus? Untuk ID sendiri, saya sebagai ketua ID wilayah Lampung, pertama saya sudah memberikan informasi kepada seluruh anggota, khususnya kalau di wilayah itu sebenarnya tidak punya anggota. Karena ID wilayah itu adalah kita mengkoordinasikan seluruh ID cabang yang ada di kabupaten kota. Jadi cabang namanya. Nah, jadi saya memberikan instruksi kepada seluruh ketua-ketua ID cabang untuk memberikan informasi kepada anggotanya yang ada di cabang, siapapun itu dokternya, untuk lebih mendata jika ada kasus temuan di tempat prakteknya masing-masing dengan gejala AKI atau akut kidney injury atau gagal ginjal akut tadi pada rentan usia 0 sampai dengan 18 tahun, harap laporkan kepada ID dan laporkan kepada Dinas Kesehatan dan tolong mengikuti alur rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau misalnya di Provinsi Lampung ini yang saya tahu kita sudah ada Rumah Sakit Abdul Muluk yang memang kita sudah punya expert-expertnya. Walaupun itu tidak, saya berbicara penanganan, insya Allah ditangani. Tapi tentang bicara hasil, tidak ada satupun manusia yang bisa berjanji tentang hasil. Begitu. Tapi ikhtiar tetap harus dilakukan. Oh iya dong. Betul. Baik dokter, satu menit terakhir dok. Apa yang ibu sampaikan kepada para ibu, kepada orang tua, juga kepada semua kita terkait dengan ini supaya hidup kita tetap harus berjalan dong gitu kan. Jangan sampai gara-gara ini jadi orang tua jadi stres, jadi melakukan hal-hal yang akhirnya gida-gida sendiri untuk cari obat sana sini gitu. Silakan dok. Satu, pemerintah tuh sudah berkali-kali dari bertahun-tahun yang lalu mempromosikan tentang namanya PHBS, pola hidup bersih sehat. Terapkan itu. Silakan browsing apa saja yang dimaksud dengan pola hidup bersih sehat. Itu, jalankan itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga bahwa tolong kita, karena tubuh ini memang sejatinya adalah bahan alam, maka yang dimasukkan adalah lebih mendekati yang dimunculkan atau yang bertumbuh dari alam juga. Bukan, jangan terbiasa kita ini di zaman sekarang mengkonsumsi atau memasukkan makanan yang sebenarnya makanan itu adalah bahan olahan yang terlalu kompleks. Kompleks dalam arti? Terlalu panjang proses pemasakannya. Misalnya, contoh, kita bisa makan, mohon maaf ya, roti. Bahan dasarnya roti apa sih? Tepung kan? Tepung itu tepung apa? Gitu. Dan seterusnya. Padahal berarti kan dia mengalami tiga proses gitu misalnya, tahapannya. Nah, sementara kalau misalnya kita mau ngeliat orang-orang zaman dulu, misalnya, mohon maaf, mungkin paling direbus, singkong direbus, pisang direbus atau apa, misalnya seperti itu. Lihat, long life. Iya betul, panjang umur semua ya. Long life. Jangan denial kita gitu loh. Jangan berusaha. Terus belum lagi makanan sekarang misalnya, maaf saya tidak mau menyebut merek, tapi lihatlah junk food yang sekarang mudah beredar. Saya bukan mau mengecilkan usaha, bukan, tapi ayo kita tolong. Kalau kita sayang diri kita, ya tanpa menyalahkan siapapun, kita mulai dari diri kita sendiri. Iyalah.
Kita sederhanakan lah Hidup makan sehat, makan sehat. hidup sehat, makan sehat, cukup istirahat, semuanya serba cukup. Makanya dikatakan berimbang segala sesuatunya. Lahirnya berimbang, batinnya berimbang, segala sesuatunya berimbang, jaga kebersihannya berjalan. Mudah-mudahan keseimbangan itu yang menciptakan kesehatan lahir dan batin, jiwa dan raga. Menurut saya seperti itu. Baik. Oke. Ada pertanyaan ya? Oh, silakan Mbak Rahma. 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, jika penyebab gagal ginjal akut itu obat sirup, kok baru sekarang terjadi? Kenapa nggak dari dulu? Obat sirup itu kan udah ada dari dulu. Ya, betul. Terima kasih Bapak atau Ibu atau siapa namanya? Bapak. Jadi begini Bapak, itu yang saya sampaikan. Semua bisa saja diduga. Jadi sama halnya mungkin sebenarnya statement Bapak juga bukan hanya pada diri Bapak aja, tapi juga banyak dokter juga bertanya seperti itu. Bahkan juga mungkin juga Pak Menteri Kesehatan juga bertanya seperti itu. Makanya sekarang ini kita belum bisa menyimpulkan apapun karena semua dalam proses analisis yang penelitian yang Masih menunggu, lebih ya? dalam lagi. Dan Kementerian Kesehatan pasti merilis setiap ada Hasil. informasi terbaru, Iya. temuan Pasti dari selalu setiap. update. Ya, begitu. Dan untuk informasinya, silakan nanti yang punya kapasitas itu adalah misalnya Dinas Kesehatan, seperti itu. Gitu ya. Ya. Satu lagi pertanyaannya? Agak di luar konteks ini dong. Oke, I'll try. Tips diet dong dokter. Ja! Diet, tunggu dulu nih, teman-teman. Sorry, enggak. Gue bukan main. Gak apa ya, gue ngomong gue lo ya. Biar lebih rileks gitu. Nah, jadi gini ya. Awamnya harus pahamin dulu. Kalau lu buka pengertian diet itu artinya apa? Gak tau, pengen kurus gitu Bukan, ya. diet itu artinya makan. Sebenarnya. Nah, maka kalau misalnya kalau pengen mengurangi makan, makanya diet rendah. Diet rendah kalori, diet rendah atau tinggi karbohidrat dan sebagainya dan segala macam dan seterusnya ya gitu. Jadi oke, sekarang tentang masalah diet. Sorry. Diet itu nggak ada obatnya. Jangan berusaha untuk dengan obat imitasi apapun ya, dengan buatan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, lebih apa segala macam. Sekali lagi, setiap apa yang kita makan pasti akan ada dampaknya. Tidak mungkin tidak. Nah, jadi yang terbaiknya nggak ada yang lain. Pengendalian diri. Mengendalikan diri itu lebih baik. Makan secukupnya. Makan secukupnya, tapi juga olahraganya dong. Jadi serba seimbang tuh harusnya. Yes, kenapa saya mengatakan olahraga? Tolong jangan disempitkan makna olahraga. Coba kita jabarkan kata per katanya, words by words. Olahraga. Raganya ya diolah. Walau intinya ya bergeraklah. Karena teknologi ini yang menyebabkan kita minim bergerak. Akhirnya wajar banyak penimbunan lemak. Gitu. Badannya nggak bergerak tapi mulutnya bergerak terus. Nah, iya. Akhirnya jumlah kalori yang dikeluarkan sama kalori yang dimasukkan lebih banyak yang dimasukkan gitu loh. Kayak gitu. Dokter, kita kembali ke tema kita. Oke. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi dokter sudah menyampaikan closing statement. Pesan yang paling dokter ingin sampaikan untuk kondisi saat ini. Apa ya? Kalau kondisi saat ini enggak sih, kayaknya udah semua menurut gua. Ya, jaga kesehatan, hidup yang sehat. Ya, betul. Olahraga. Hidup sehat gitu dan tetap jika terjadi sesuatu ada yang mau ditanyakan, bertanyalah kepada ahlinya. Iya. Jangan aja sama teman kita yang anaknya kemarin ngalamin siapa anaknya gitu ya. Itu khas di negara kita. Jadi jangan mudah terpedaya dengan kata-kata kayaknya, apalagi katanya. Iya. Tapi mana sumbernya? Jadi harus ada evidence base-nya atau ahlinya yang menyatakan seperti itu. Pertanyaan terakhir, silakan. Lagi ada Selain diduga akibat obat sirup, sejauh ini dugaan apa lagi yang menyebabkan gagal ginjal massal itu, dok? Wah, kalau untuk diduganya apa ya? Baru satu yang dibantah oleh Pak Menteri Kesehatan yang saya tahu ya. Yang dibantah oleh beliau adalah tentang korelasi antara sirup dengan vaksin. Itu dibantah jelas tidak ada korelasinya. Tidak ada karena ya. Ini sebenarnya ini bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi secara umum aja, sekedar untuk pengetahuan kita bersama. Angka kejadian yang paling banyak adalah 0 sampai 5 tahun, sementara vaksinasi itu 6 tahun ke atas. Jadi siapa yang tersentuh vaksin gitu loh. Jadi ini kecuali kalau untuk yang di atas itu, tapi kalau seandainya kejadian itu terjadi di bawah usia 5 tahun dan terjadi juga beberapa yang di atas 6 tahun,
harusnya kalau misalnya itu karena vaksin, harusnya yang di bawah 5 tahun nggak kena dong. Iya. Nah iya gitu loh. Iya. Jadi makanya itu Langsung dibantah itu. langsung dibantah pasti karena memang sudah ada penelitian juga. Cuman paling tidak di sini saya mendekatkan dengan beberapa logika Iya. supaya gampang cara berpikir kita. Thank you dokter. Yap. Sering-sering main sini lah ya, biar kita bisa sering-sering konsultasi Gitu ya? dan bareng sama masyarakat di luar sana. Insya Allah. Iya. Makasih loh dokter. Ya sama-sama. Pemirsa, kita sampai di penghujung obrolan kita dalam Release Corner bersama Dr. Josie Harnos Mars, Ya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Lampung. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Apa yang disampaikan pesan-pesan dokter tadi ya dilakukan lah, kan nggak sulit ya. Vaskes di sini banyak pada Iya. waktu Dan gratis. dan gratis. Yes. Bawa aja anaknya atau Iya. kita gitu untuk lebih paham lagi dan lebih Iya. yakin gitu ya. Dapat Tanya. obatnya juga Lebih jelas. iya. Jangan beli obat di warung gitu. Jangan. Oke. Makasih dokter. Ya, baik. Sukses selalu. Ya. Mudah-mudahan sukses juga untuk IDI Insya ya Allah. ke depan. Sukses untuk semuanya. Baik, amin. Terima Ya. kasih pemirsa atas kebersamaannya dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang bergabung dalam live Facebook kami di akun Rilis Lampung. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dok. Thank you. Luar biasa.